Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi hari ini Selasa 11 Oktober 2022. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan kembali untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah sejumlah informasi utamanya. Pemkot Cilegon mulai melakukan perbaikan jalan-jalan rusak. Untuk menjaga keamanan di perairan Banten, Ditpolairut Polda Banten lakukan patroli rutin. Pemerintah Kabupaten Pandeglang akan rekrut ribuan tenaga P3K. Bersama saya Aldi Akbar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, untuk menjaga keamanan di wilayah perairan Banten, Ditpolairut Polda Banten lakukan patroli rutin. Patroli dilakukan dengan menyusuri perairan Merak dan sekitarnya, serta perairan di wilayah hukum Polda Banten yang dianggap rawan. Berikut laporan Faris dari Hot Radio Serang. Dalam rangka menjaga perairan di wilayah hukum Polda Banten, Ditpolairut Polda Banten melakukan patroli rutin dipimpin Bribka Anang Yunianto, Brigpol Slamet Hermanto, Bribtu Irfan Faktuh Rohman, dan Bahrada Firlan Sukandi. Patroli dilakukan dengan menyusuri perairan Pulau Merak dan sekitarnya pada 8 Oktober lalu. Saat dikonfirmasi, Ditpolairut Polda Banten Kombes Pol Gisep Reinhard Gultom membenarkan patroli dilakukan personel Ditpolairut Polda Banten di wilayah perairan Merak untuk memastikan situasi wilayah perairan aman dan kondusif. Gultom menjelaskan patroli ini sekaligus mencegah tindakan kriminal di perairan wilayah hukum Polda Banten dengan menyusuri seluruh perairan yang dianggap rawan. Dengan patroli ini, diharapkan dapat mencegah tindak kejahatan seperti peredaran narkoba, pencurian ikan, dan kejahatan lainnya. Gultom berharap dengan patroli ini dapat menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polda Banten. Faris Hot Radio Serang mengabarkan untuk Berita Banten. Pendengar, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Pandeglang akan kembali lakukan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Rencananya seleksi akan dilakukan akhir tahun 2022 ini dan ada 2.472 formasi, mayoritas khusus untuk tenaga pengajar atau guru. Laporan selengkapnya Tukma Triputri Daulay dari Radio Angkasa Pandeglang. Pemkab Pandeglang melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM akan kembali melakukan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Rencananya seleksi akan dilakukan pada akhir tahun 2022 dan ada 2.472 formasi, mayoritas khusus untuk tenaga pengajar atau guru. Kepala BKPSDM Kabupaten Pandeglang Muhammad Amri saat ditemui pada Senin 10 Oktober 2022 mengakui pihaknya akan segera melakukan seleksi P3K di akhir tahun 2022 ini. Namun, seleksi yang dilakukan akan berbeda dengan sebelumnya, karena yang akan mengikuti merupakan peserta tes P3K di tahun 2021 yang gagal. Amri pun menambahkan tahun ini kegiatan perekrutan P3K akan dilaksanakan pada akhir tahun 2022. Amri menerangkan, ribuan formasi tersebut khusus untuk tenaga pengajar atau guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Namun, ada perbedaan pelaksanaan seleksi untuk 3 formasi tersebut, sesuai arahan dari pemerintah pusat. Jika guru yang gagal seleksi pertama tetapi lolos passing grade, akan langsung pemberkasan. Namun, jika tidak lolos passing grade, akan dilakukan observasi. Sedangkan bagi tenaga kesehatan dan tenaga teknis akan dilakukan seleksi menggunakan sistem CAT atau Computer Assisted Test. Amri mengatakan seleksi P3K yang akan dilakukan di akhir tahun 2022 berbeda dengan seleksi yang akan dilakukan di tahun 2023 mendatang. Seleksi P3K tahun 2022 ini untuk mengakomodir peserta yang gagal dan bukan berasal dari pemberkasan seleksi tahun 2021.
Kepala Bidang atau Kabid Promosi dan Rotasi BKPSDM Kabupaten Pandeglang, Furkon mengatakan ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk seleksi P3K yang akan dilakukan di akhir tahun 2022 ini. Di antaranya, pelaksanaan pemberkasan sepenuhnya dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan atau Kemendikbud, karena yang melakukan observasi langsung dari kepala sekolah bersangkutan bukan lagi oleh BKPSDM. Dari 98,9 Angkasa Radio Pandeglang, Tukma Triputri Daulay mengabarkan untuk Berita Banten. Berita Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten. Pendengar, pemerintah Cilegon mulai memperbaiki jalan-jalan rusak yang belakangan sering dikeluhkan warga. Proyek perbaikan jalan ini dimulai di ruas Jalan Ahmad Dahlan, Kelurahan Ciwedus, sepanjang 1,3 km. Berikut laporan dari Denny Setiawan dari Radio Kiss FM Cilegon. Wali Kota Cilegon Heldi Agustian turun langsung memastikan dimulainya proyek betonisasi Jalan Ahmad Dahlan, Kelurahan Ciwedus. Heldi didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cilegon, Heri Mardiana, dan juga Ketua Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon, Erik Erlangga, serta Wakil Komisi 4 DPRD Kota Cilegon, Anugrah Hairullah. Para tokoh masyarakat Ciwedus juga terlihat ikut meninjau langsung kondisi Jalan Ahmad Dahlan yang rusak. Proyek peningkatan badan jalan dengan cara betonisasi dari sebelumnya berbentuk aspal tersebut menggunakan anggaran pemerintah Kota Cilegon 2022 sebesar 5.190 juta. Waktu pelaksanaan 84 hari mulai 6 Oktober 2022 hingga 28 Desember 2022. Proyek tersebut dikerjakan PT Tama Lamberaja Sejahtera dengan konsultan proyek PT Perindo Raya Engineering. Heldi juga meminta kontraktor pelaksana agar mengerjakan proyek Jalan Ahmad Dahlan sesuai dengan prosedur yang ada. Ia tidak ingin jalan yang dibangun tidak sesuai spesifikasi. Heldi juga memastikan ruas jalan lain akan menyusul dan pada 2022 jalan-jalan yang rusak bisa mulus. Demikian Denny Setiawan mengabarkan untuk Berita Banten. Demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan di Berita Banten kali ini. Saya Aldi Akbar, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.